Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Regina Febriza Sawitri, selaku presenter dari tim Ember. Kami beranggotakan 4 orang, terdiri dari saya sendiri, Sukmawati Dewi, Tasya Milenia, dan Igede Boy Darmawan. Saya akan mempresentasikan hasil poster kami yang berjudul Integrasi Citra Satelit menggunakan Lansa 8 OLI TRS dan data graviti untuk eksplorasi hidrokarbon. Letak geografis Lampung menjadikannya kawasan yang kaya akan sumber daya, salah satunya adalah hidrokarbon. Lampung Tengah merupakan kawasan yang memiliki potensi migas yang pernah dijajaki oleh PT Harpindo Mitra Karisma. Keberadaan minyak dan gas akan terkait dengan struktur geologi dan anomali permukaan. Untuk mengetahui anomali dan struktur geologi tersebut, dapat digunakan metode gravitasi dan citra Lansa 8 OLI TRS. Pada penelitian ini, citra Lansa 8 OLI TRS akan menghasilkan visualisasi dalam identifikasi adanya patahan yang mengontrol cekungan tersebut. Data gravitasi yang diperoleh adalah hasil pengukuran satelit geodetik atau geosat dan Europa Remote Sensing atau RS1. Metode gravitasi yang dapat dilakukan dalam penelitian ini untuk menentukan potensi keberadaan cekungan dan patahan adalah metode gravity, first horizontal derivative, dan second vertical derivative. Penelitian ini menggunakan data gravitasi di daerah Lampung Tengah untuk mengetahui daerah-daerah yang diduga sebagai cekungan sebagai tempat jebakan hidrokarbon. Metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari peta anomali Boger, peta geologi, dan citra satelit. Data citra satelit yang digunakan merupakan citra satelit Lansa 8 di daerah Lampung Tengah. Untuk software yang dipakai dalam koreksi radiometrik dan composite band adalah GIMP-VSAT versi 5.0. Sedangkan untuk analisa citra digunakan software ARGIS 10.3. Dalam koreksi radiometrik digunakan algoritma. Tujuan koreksi ini adalah mengubah data citra yang umumnya disimpan dalam bentuk digital number menjadi radian. Nilai spektral radian diperoleh dari file metadata. Penelitian ini menggunakan composite band 5, 6, dan 7 untuk mendapatkan gambaran geomorfologi dari Paul scalar. Adapun hasil dan pembahasan dari poster kami, secara fisis anomali Boger mengindikasikan adanya persebaran densitas yang tak homogen. Sedangkan adanya variasi anomali Boger dari 30 mg sampai 90 mg menunjukkan adanya struktur geologi bawah permukaan yang bervariasi. Anomali rendah ditunjukkan dengan nilai antara 20 sampai 40 mg, sedangkan anomali tinggi antara 70 sampai 90 mg. Anomali regional menggambarkan secara umum geologi daerah penelitian seperti adanya lipatan, patahan, sesar, atau basement. Pada anomali residual terlihat bahwa adanya efek-efek dangkal dan setempat di bawah permukaan. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini digunakan dengan menggunakan pemodelan inversi 2D anomali Boger dengan menggunakan software GeoModel. Lintasan AB merupakan lintasan lurus dengan arah barat timur yang ditujukan untuk mengetahui struktur bawah permukaan daerah intrusi hingga basal Sukadana. Sedangkan lintasan CD merupakan lintasan lurus dengan arah selatan utara yang ditujukan untuk mengetahui struktur bawah permukaan daerah intrusi hingga formasi muara Enim. Dari kedua lintasan ini diharapkan dapat diketahui apakah ada batuan alasnya yang menunjukkan keterkaitan. Setelah dilakukan pemodelan 2D, diperoleh model bawah permukaan untuk kedua lintasan yang seperti ditunjukkan oleh gambar 2 dan gambar 3. Pada lintasan CD yang ditunjukkan oleh gambar 3, terdapat struktur yang lebih kompleks, yaitu adanya 3 struktur batuan intrusi dan 4 struktur patahan. Pemodelan yang dilakukan pada lintasan ini juga mengacu pada data geologi permukaan dari peta geologi yang menunjukkan adanya penampakan struktur-struktur tersebut di permukaan. Pada gambar kedua, menunjukkan lintasan AB yang merupakan suatu lintasan lurus dengan jarak kurang lebih 52 km dan berarah barat timur dengan kisaran harga anomali antara 56 mg sampai dengan 84 mg. Hasil pemodelan menunjukkan beberapa lapisan atau formasi batuan. Dari yang teratas yaitu aluvium tua dengan densitas antara 1,54 gram cm pangkat 3 terdiri dari konglomerat, kerikil, dan pasir. Kemudian, terdapat lapisan aluvium dengan kontras densitas 1,8 gram per cm pangkat minus 3, terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lempung, dan gambut.
Lapisan atas lainnya yaitu basal Sukadana dengan densitas antara 3 merupakan batuan basal berongga. Di bawah lapisan basal Sukadana terdapat formasi Lampung dengan densitas 2,35 gram per cm pangkat min 3 terdiri dari tuf berbatu apung, tuf riolitik, batu pasir tufan, dan batu lempung tufan. Formasi ini berbentuk lengkung dengan muncul di permukaan pada bagian awal lintasan, tengah, dan akhir lintasan. Lapisan paling bawah atau batuan alas terdapat formasi kompleks gunung kasih tak terpisahkan dengan densitas 2,9 gram per cm pangkat min 3. Terdiri dari batuan sekis, terutama sekis pelitan dan sekis genes. Formasi ini juga muncul di permukaan, yaitu di antara batuan intrusi granit Jati Baru. Granit Jati Baru merupakan batuan intrusi yang muncul sampai di permukaan menerobos batuan alas dengan densitas 2,8 gram, berupa batuan granit merah jambu. Pada lintasan AB juga terdapat sesar turun yang terdapat di tengah lintasan. Sesar ini terdapat pada formasi Lampung sampai lapisan alas PZG dengan arah kemiringan ke timur yang merupakan penurunan batuan di bagian tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan struktur batuan yang cukup kompleks. Struktur lapisan yang dihasilkan dari pemodelan terdiri dari batuan permukaan, batuan alas, dan batuan intrusi. Pada batuan permukaan terdapat endapan rawa dengan densitas 2,3 gram cm pangkat min 3 berupa lumpur, lanau, dan pasir. Kemudian aluvium dengan densitas 1,9 gram per cm pangkat min 3 terdiri dari lempung, lanau, dan pasir. Terdapat pula basal Sukadana dengan densitas 3 gram cm pangkat min 3 merupakan batuan basal berongga. Formasi terbagi juga muncul di permukaan dengan densitas 2,1 gram sampai 3 berupa batu pasir dengan sisipan batu lempung. Formasi Lampung dengan densitas 2,35 gram cm pangkat min 3 terdiri dari tuf berbatu apung, tuf riolitik, batu pasir tufan, dan batu lempung tufan. Seumur dengan formasi Lampung, terdapat formasi Kasai yang juga muncul di permukaan dengan densitas 2,4 gram cm pangkat min 3 berupa tuf batu apung, batu pasir tufan, batu pasir dengan sisipan batu lanau, dan batu lempung. Batuan tertua yang tersingkap di daerah penelitian Lembar Menggala adalah formasi Muara Enim. Formasi ini mengalasi batuan-batuan di atasnya. Formasi Muara Enim dengan densitas 2,57 gram cm pangkat min 3 berupa perselingan batu lempung pasiran, dan batu lanau tufan dengan sisipan batu pasir tufan dan batu lempung hitam. Sedangkan batuan tertua yang tersingkap di daerah penelitian Lembah Tanjung Karang adalah formasi kompleks Gunung Kasih tak terpisahkan yang diduga juga mengalasi formasi Muara Enim. Formasi kompleks Gunung Kasih tak terpisahkan dengan densitas 2,9 gram cm pangkat min 3 terdiri dari batuan sekis, terutama sekis pelitan dan sekis genes. Pada pemodelan ini, terdapat 3 batuan intrusi yang tersingkap sampai ke permukaan. Yang pertama, granodiorit Sulan dengan densitas 2,87 gram cm pangkat min 3 berupa granodiorit dan tonalit. Kemudian, diorit Kampung terdaunkan dengan densitas 2,95 gram berupa diorit dan diorit kuarsa. Batuan intrusi yang terakhir yaitu granit Jati Baru dengan densitas 2,85 gram cm pangkat min 3 berupa batuan granit merah jambu. Hasil pemodelan juga menunjukkan adanya beberapa sesar yang didukung dari data geologi permukaan serta hasil analisis gradien horizontal. Terdapat 2 sesar turun yang hampir sejajar dengan arah kemiringan ke utara, sehingga terjadi penurunan lapisan batuan ke arah tersebut. Kemudian terdapat sesar naik yang sejajar pula dengan sesar turun dengan arah kemiringan ke utara, sehingga terjadi kenaikan lapisan batuan yang juga diikuti dengan penurunan lapisan batuan ke arah utara. Selanjutnya, cita satelit dilakukan Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI yang merupakan standar algoritma yang digunakan untuk memetakan kuantitas dan distribusi vegetasi. Pada gambar 123 merupakan hasil dari proses setelah NDVI untuk mempresentasikan kerapatan dari vegetasi di daerah penelitian. Vegetasi tinggi terdapat pada persebaran warna hijau. Vegetasi rendah ditunjukkan oleh warna merah dan vegetasi sedang ditunjukkan oleh warna kuning. Sebuah gambar yang menggabungkan rasio pita ini akan membedakan dari singkapan yang tidak berubah dan menunjukkan area di mana konsentrasi mineral ini terjadi. Gambar menggunakan rasio Sabin, yaitu 4/2, 6/7, dan 6/5 sebagai RGB,
yang digunakan untuk pemetaan litologi, rasio 4/2 digunakan untuk memetakan besi oksida sebagai hematit, limonit, dan jarosit, dan memiliki reflektansi tinggi di wilayah biru langit. Rasio 6/7 digunakan untuk memetakan mineral tanah liat sebagai kaulinit, ilit, dan montmorillonit. Rasio 6/5 menunjukkan reflektansi tinggi di hadapan mineral besi dengan warna biru terang. Mineral lempung seperti ilit, kaulinit, dan montmorillonit dibedakan dengan band rasio band 7/5 sebagai piksel biru sampai ungu terang. Berdasarkan gambar, hasil dari penggabungan dua band yaitu band 7 dan 5 yang menghasilkan sebaran dari mineral lempung. Mineral lempung tersebut banyak di daerah yang ditunjukkan pada warna ungu. Fenomena permukaan yang terjadi sebagai akibat adanya migas di bawahnya merupakan peningkatan mineral lempung, peningkatan ferrous, dan peningkatan ferrik atau iron. Peningkatan karbon di tepi lapangan atau delta karbon, radiometrik, geobotani, soil gas, dan geomorphic height. Maka jika dilihat pada gambar 1, 2, dan 3, terjadi penurunan mineral oksida besi pada bagian tenggara daerah penelitian dan sebaliknya terjadi pada mineral ferrous yang terjadi peningkatan pada daerah tenggara daerah penelitian. Data awal yang digunakan untuk keperluan analisa patahan dan sesar pada daerah Lampung Tengah menggunakan data citra satelit Landsat 8 yang diperoleh dari USGS dan kemudian dilakukan pengolahan serta koreksi radiometrik secara sederhana. Hasil citra yang diperoleh setelah dilakukan koreksi pada masing-masing band, yaitu band 5, 6, dan 7. Kualitas visual citra yang didapatkan menjadi lebih baik sebelumnya, dikarenakan nilai piksel sudah dikoreksi dari nilai pantulan matahari akibat atmosfer. Kemudian, pada proses selanjutnya, dilakukan composite band untuk mendapatkan visual geomorfologi pada daerah Lampung Tengah, sehingga memudahkan dalam melakukan interpretasi patahan. Sehingga untuk tahap selanjutnya dapat dilakukan penarikan garis kelurusan patahan. Tampilan ini menggambarkan zona, bukan struktur dari hasil perpotongan kelurusan yang diyakini mengontrol adanya cekungan. Kemudian, hasil interpretasi kelurusan citra komposit dilakukan perbandingan dengan peta geologi. Hal ini untuk melihat persamaan maupun perbedaan antara citra komposit band dengan peta geologi. Adapun kesimpulan pada hasil kami, yang pertama, lintasan AB menunjukkan formasi kompleks gunung Kasi tak terpisahkan atau PZG sebagai batuan alas ditindih tak selaras oleh formasi Lampung atau QTI yang juga ditindih oleh basal Sukadana atau QBS. Juga terdapat struktur intrusi granit Jati Baru atau TEJG yang menerobos batuan alas dan struktur patahan turun dengan arah kemiringan barat-timur. Yang kedua, lintasan CD merupakan formasi kompleks gunung Kasi tak terpisahkan sebagai batuan alas ditindih tak selaras oleh formasi Lampung dan formasi Muara Enim yang juga ditindih formasi Terbanggi dan formasi Kasai. Terdapat 3 struktur intrusi yang menerobos batuan alas yaitu granodiorit Sulan, diorit Sekampung, dan granit Jati Baru, serta 3 struktur patahan turun dan 1 patahan naik dengan arah kemiringan selatan-utara. Analisis derivatif data graviti dan pengolahan citra Landsat 8 dapat digunakan sebagai tahap awal eksplorasi hidrokarbon. Teknik penginderaan jauh, khususnya analisis struktur dengan citra satelit, merupakan pelengkap pengamatan dan interpretasi lapangan. Penginderaan jauh dapat memberikan informasi yang tidak tersedia bagi ahli geologi dan merupakan alat yang sangat efektif untuk diterapkan dalam target eksplorasi. Teknik-teknik ini bermanfaat untuk area yang tidak dapat diakses dan tanpa peta geologi. Selain itu, beberapa struktur geologi dan perubahan mineral hanya dapat dilihat dari citra satelit pada skala regional. Berdasarkan dari hasil penginderaan jarak jauh, bahwa potensi adanya cekungan hidrokarbon terdapat pada daerah tenggara daerah penelitian. Sekian penjelasan dari poster kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.